semua kita juga pasti di dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita, meskipun kita ada di rumah kita masing-masing. Mari ambil sikap hati yang baik. Kita mau bersama-sama, kita mau bersatu hati menyembah dan memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mulai masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu baik di dalam hidup kami Bapa. Bahkan kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semuanya oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Itu semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Biarlah hati kami ini penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kerendahan hati ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau kami saat ini boleh Tuhan berkumpul bersatu hati Tuhan, memuji menyembah Engkau. Kami satukan hati kami satukan roh kami satukan iman kami Bapa pada pagi hari ini. Untuk kami datang kepada Engkau ya Bapa, menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang luar biasa, menyembah Allah yang kudus, menyembah Allah yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Bapa, biarlah apapun Tuhan permasalahan di dalam hidup kami, itu tidak menghalangi kami Tuhan pada pagi hari ini untuk kami datang menyembah memuji Engkau Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Kau juga Allah Tuhan yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah Zoom kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Kau Tuhan yang menyertai ibadah kami dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang berdaulat atas setiap ibadah kami pada pagi hari ini, bahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, hamba mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Biarlah setiap kita yang percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siap memuji Tuhan, kita mau siap menyembah Tuhan, kita mau siap bersorak bagi Tuhan. Saya percaya ada sukacita di dalam rumah kita masing-masing yang Tuhan berikan buat setiap kita, buat keluarga kita, buat anggota keluarga kita dengan luar biasa. Haleluya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau pujian dalamnya samudra, lebih dalam dari kasih Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya.
Bapa itu tidak membatasi saat kita datang menyembah memuji Tuhan. Saya percaya, kami percaya kalau Tuhan tetap bekerja di dalam setiap keadaan ibadah apapun yang kita kerjakan saat ini. Saya percaya Tuhan Yesus tetap bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba kita ditebus. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Kita iblis dikalahkan. Amin. Kuasanya dihancurkan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau persiapkan hati kita untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuhan, hanya kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang tidak memandang kami ini hina ya Bapa. Bapa, biarlah setiap kami ini Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu tidak akan pernah memisahkan kasih-Mu daripada kami ya Bapa.
Biarlah setiap kami ini, kalau kami ini hidup oleh karena Engkau ya Bapa. Kami hidup Tuhan hanya bagi Engkau Bapa. Bahkan kalau ada kesakitan, kalau ada kelaparan, kalau ada sakit penyakit Tuhan, kalau ada kesengsaraan ya Bapa, bahkan ketelanjangan Tuhan, itu tidak akan pernah menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Itu tidak akan pernah Tuhan menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami mau terus pandang Engkau di dalam hidup kami. Biarlah hati kami ini Tuhan tetap menyembah Engkau. Dan mata kami ini Tuhan tetap memandang Engkau ya Bapa. Karena Kau Tuhan yang sungguh ajaib. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami ini. Haleluya Tuhan. Bahkan kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun, itu semuanya oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu saja ya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau baik Bapa. Amin. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kami ini hidup, hanya hidup untuk bagi Engkau ya Bapa. Biarlah selama hidup kami ini Tuhan, hati kami tetap mau menyembah Engkau. Dan mata kami ini Tuhan, tetap hanya memandang Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan untuk selama-lamanya ya Bapa. Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau Tuhan jamah setiap hati kami. Biarlah Tuhan kami mau dan kami siap menyiapkan hati kami, tanah hati kami yang baik Tuhan, untuk siap ditaburi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami siapkan Tuhan hati kami, dan kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Engkau untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masing-masing kalau ada di screen boleh ya. Oke, Yohanes pasal 5. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya, jadi kejadian ini yang akan kita baca kisahnya adalah di kota Yerusalem ada Yesus ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Nah, ini yang akan kita lihat kemudian. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Serambi itu adalah seperti ruangan ya, untuk orang nunggu. Ya, di situ dikatakan Bethesda dalam bahasa Ibrani artinya rumah kemurahan, ya, rumah kasih karunia. Tetapi ada arti yang lain adalah rumah di mana tempat di mana orang-orang dipermalukan, ya. Kenapa bisa 2 arti seperti itu ya, jemaat yang dikasih Tuhan? Karena kita setuju ya kalau ini adalah rumah di mana kita dapat kasih karunia ya, dan anugerah karena terjadi mujizat kesembuhan di situ ya. Tetapi ini juga merupakan satu tempat di mana dipermalukan ya, karena ada banyak sekali orang-orang sakit. Coba kita lihat ayat 3. Dan itu berbaring sejumlah besar orang sakit ya. Orang sakitnya bukan semua orang sakit nih ya. Sepertinya kita lihat dulu ya, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ya, di sini ada 3 penyakit ya. Jadi kalau saya membandingkan di dalam bahasa NIV ya, bahasa Inggris, itu invalid ya, bukannya sick person ya, bukannya seperti itu, bukannya orang sakit yang sepertinya ini invalid, itu cacat saja ya. Cacatnya apa? Saudara, mereka buta ya. Mereka yang ada di situ pincang ya. Kalau pincang kan masih bisa berjalan. Dan yang parah ada lagi kelompok orang-orang lumpuh ya. Nah, ini begitu keadaannya ya di situ. Yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Ya, sewaktu-waktu saya lihat dalam terjemahan bahasa Inggris time ya, to time ya. Jadi dari waktu ke waktu gitu ya. Saudara, jadi di sini dari waktu ke waktu akan turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu ya. Jadi malaikat turun lalu menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ya, tadi kita sudah lihat ada 3 macam penyakit di situ ya. Jadi saudara, di dalam ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang disembuhkan hanya satu. Ya, dikatakan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Saudara, kita lanjutkan di dalam ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Itu penjelasannya ya mengenai orang yang akan kita lihat kisahnya ini ya. Di situ ada seorang, tidak dikatakan ini bapak atau ibu
ya. Lalu yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Tidak dikatakan sakitnya apa. Ya, saudara bisa menduga apakah dia buta, apakah dia timpang, atau apakah dia lumpuh sama sekali tidak bisa berjalan. Ya, kalau saya menduga dia ini lumpuh, ya. Coba kita lihat nanti kenapa saya bisa menduga kalau bapak ini atau ibu ini adalah lumpuh, ya. Yang saudara yang di dalam ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang sakit itu, orang sakit ya dikatakan. Ini kalau tadi saya katakan ini lebih kepada orang cacat ya. Orang cacat itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ya. Jadi saya berkesimpulan orang sakit ini bukanlah orang buta. Ya, dia bisa melihat, ya. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan saudara perhatikan, saya tadi sudah ini ya, katakan dia lumpuh. Kenapa? Karena kalau buta dia tidak bisa melihat ya air goncangan itu. Lalu di dalam ayat 7 juga dikatakan, dan sementara aku menuju ke kolam itu, ya saudara, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, saudara, menarik dikatakan di sini kata menuju, ya, menuju. While I'm trying to get there. Jadi nggak ada kata walking di sini, ya. Tidak ada kata berjalan di sini, menuju. Saya penasaran ya, kemarin saya cari-cari di Google, ya, apakah orang lumpuh itu masih bisa bergerak, ya. Ternyata ada kisah yang menarik ya, ada seorang profesor yang diundang, dia lumpuh, dia sudah kontak jauh-jauh penerbangannya ya, bahwa dia lumpuh, dia lalu penerbangan menjanjikan ya, pokoknya beres nanti kita atur semua. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu dia tiba di airport itu, dikatakan sorry, kita nggak bisa bantu katanya. Terpaksa orang yang lumpuh itu bergerak ya dengan cara apa? Ngesot. Ya, saudara. Saudara ngerti nggak arti ngesot ya? Dia bergerak dengan itu, dengan kekuatan diri sendiri ya. Dan ini di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan while I'm trying to get there ya. Pada waktu saya berusaha untuk menuju kolam itu ya. Jadi kesimpulannya dia bukan buta, dia bukan timpang. Kalau timpang dia bisa berjalan ya. Tetapi orang ini ya adalah orang lumpuh ya. Kalau kita baca lebih jelas. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul Yesus peduli. Ya, Yesus peduli. Jelas orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh itu perlu orang lain, saudara. Tapi dia katakan di dalam ayat yang ke-7, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ya, dengan pengertian kita tahu bahwa bapak ini atau ibu ini seorang diri saja, ya, tidak ada orang yang membantu dia. Sementara orang-orang lain punya yang seperti itu. Saudara, sewaktu-waktu ya saya mulai lagi mundur ya, sewaktu-waktu. Jadi ini kolam memberikan pengharapan untuk kesembuhan ya. Siapa saja yang lebih dulu nyemplung ke dalamnya itu pasti disembuhkan. Orang-orang mempunyai pengharapan karena akan berlaku sering ya, sewaktu-waktu ya, dari waktu ke waktu. Nanti malaikat akan datang menggoncangkan air itu, siapa saja yang lebih dulu masuk ke dalamnya maka dia akan jadi sembuh. Ya, ini memberikan pengharapan yang besar. Tetapi untuk menerima kesembuhan hanya satu orang yang sembuh ya. Saudara, mungkin Bapak ini kita melihat ya di dalam ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ
Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, di sini saya mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang peduli. Dia peduli terhadap masalah jemaat sekalian, masalah saya, masalah saudara sekalian, masalah kita sekalian. Yesus kita adalah Yesus yang peduli. Dia tidak hanya melihat. Ya mungkin orang lain, teman-teman kita hanya bisa melihat, tapi tidak bisa menolong. Tetapi Yesus melihat di sini. Dan dia sudah tahu, luar biasa saudara. Ya, seringkali kita sepertinya menganggap Tuhan itu jauh, ya. Tuhan itu sepertinya tidak peduli dengan masalah saya. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita lihat dari kisah ini, Yesus melihat dan dia tahu. Ya, saya tidak tahu apa masalah jemaat saudara. Sebagian memang saya tahu dan kita doakan, tapi tidak ada yang tahu masalah kita sebaik Tuhan kita. Ya, jadi Yesus yang saudara sembah, Yesus yang saya sembah, itu adalah Yesus yang sangat luar biasa. Dia penuh kasih, dia peduli kepada kita, dia sayang kepada kita, dan dia bisa menolong kita. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dia melihat orang itu berbaring. Ya, saya menempatkan diri ya di dalam memposisikan diri seperti orang itu, tidak punya orang lain ya, tidak ada yang menolong ya. Saudara, di dalam Alkitab kita melihat ada banyak orang-orang yang menerima kesembuhan, mereka masih bisa mendekati Yesus, mereka bisa menghampiri Yesus seperti wanita yang 12 tahun menderita lelehan darah, dia masih bisa walaupun dengan, tetapi orang lumpuh ini ya sepertinya ada dalam satu keadaan yang hopeless, tidak ada harapan saudara. Ya, dan kita juga bisa melihat bagaimana Bartimeus walaupun dia buta, dia bisa berteriak keras-keras, Yesus, anak Daud, kasihanilah saya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang seperti itu terima kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang ini? Ya, yang sudah bertahun-tahun, 38 tahun dia ada dalam keadaan yang sakit seperti itu. 38 tahun. Saya mulai berpikir saudara, kalau dia dari masa kecil sampai muda, sampai menikah mungkin 30 atau 40 tahun dia hidup sehat, ya 38 tahun sudah sejak dia sakit. Sekarang umurnya kira-kira sudah berapa? Ya, sudah 78 tahun, sudah lansia. Ya, saudara, sungguh lihat keadaannya tidak ada harapan, ya. Tetapi di mana tidak ada harapan, ya di situ Tuhan akan datang. Saudara, saya juga sempat berpikir dari sekian banyak orang yang ada berkumpul di Serambi itu, semuanya orang-orang perlu kesembuhan. Tetapi kenapa Yesus datang khusus kepada orang ini? Saudara, Tuhan kita luar biasa. Orang lain masih ada pertolongan. Ya, orang lain bisa. Jadi saudara, di mana kalau kita tidak punya pertolongan, ya, kita akan datang. Yesus akan datang, ya. Saya juga menyaksikan betapa banyaknya orang-orang yang sebenarnya perlu pertolongan tapi dia tidak sadar. Yesus datang, saudara. Ya. Orang sakit ini di sini dia mungkin tidak bisa menghampiri Yesus atau dia belum pernah mengenai Yesus, tapi Yesus datang kepada orang ini. Saudara, ini mengingatkan saya kepada seorang yang keadaannya kurang lebih sama, yaitu orang gila yang ada di Gerasa. Saudara ingat ya cerita itu. Ya, ini keadaannya sungguh sangat memprihatinkan. Dia ambil batu, dia pukul-pukul mukanya sampai bengep semua berdarah-darah. Tidak ada seorang yang bisa menjinakkannya, firman Tuhan katakan. Dia dirantai, rantainya lepas lagi. Ya saudara, tetapi Yesus datang hanya khusus untuk bertemu dengan orang ini. Pada waktu saudara seperti hopeless, di dalam masa pandemi, penantiannya juga seperti mirip-mirip kita saudara. Ya, orang yang sakit ini pasti berharap
Aku mau sembuh. Itu sebabnya aku datang ke sini, ya. Tetapi tidak tahu bagaimana. Setiap kali saya mau cemplung, sudah ada didahului oleh orang lain. Keadaan seperti itu tidak menentu kapan dia bisa sembuh. Kepada orang yang seperti ini, Tuhan Yesus datang. Dia datang menawarkan satu ucapan yang sangat menyejukkan. Ya, di dalam ayat 6 saya kembali membaca, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, ya. Dan saya kembali bertanya, kenapa Tuhan tahu sudah lama tapi tidak ditolong? Ya, Saudara. Roh Kudus mulai berkata, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, ya. Kalau kita mengalami masalah maunya cepat, saudara, begitu amin, maka kita menerima jawaban. Tetapi ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita, ya. Tuhan bisa menolong tepat pada waktunya. Justru pada waktu kita tidak sangka-sangka jawaban doa itu akan datang, ya, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan Yesus yang kita sembah, yang saudara sembah adalah Tuhan Yesus yang peduli. Dia tahu apa yang kita rasakan. Ya, Ibrani mengatakan kita punya imam besar, kita punya Yesus yang bisa turut merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saudara rasakan. Apakah ada kekecewaan, apakah ada rasa putus asa, apakah ada ketakutan, apakah ada kekhawatiran. Tuhan tahu perasaan-perasaan yang seperti itu dan Dia peduli. Haleluya. Amin. Yesus kita adalah Yesus yang peduli. Ya, kita terus. Di dalam ayat yang ke-6 dia sudah katakan, maukah engkau sembuh? Coba kita lihat ya, ayat yang ke-7. Apa jawab daripada orang sakit ini? Ayat ke-7 mengatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tadi saya sudah menganalisa ayat ini dari sisi yang lain, ya. Sekarang saya mau mengatakan begini, dikatakan orang ini masih tidak menyadari ya kehadiran Yesus yang menawarkan kesembuhan, seperti dia sudah merupakan seorang yang apatis. Sebenarnya kalau ayat 6 Tuhan Yesus sudah berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, kalau saya jadi orang sakit itu saya bilang, tolong Tuhan, saya mau sembuh. Tetapi saudara lihat ya, jawaban yang di ayat 7 itu menggambarkan keapatisannya, ya. Dikatakan Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Jadi ada self pity, ada rasa kasihan, ya. Kasihan diriku ini. Orang-orang punya penolong, aku tidak punya penolong. Saudara, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong. Amin. Ya, itu sebabnya Tuhan mau kita jangan mengandalkan manusia, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan, hanya Tuhan saja. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi tidak diberkati, ya, atau terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, tinggal sedikit lagi ya, 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, saya tadi katakan bahwa ada orang-orang yang sepertinya tidak perlu Yesus karena dia tidak tahu siapa Yesus itu. Ya, seperti perempuan yang ada di sumur Yakub, yang sudah punya kehidupan pernikahan yang kacau, ya. Pada waktu Yesus bilang panggil suamimu, ya, dia bilang aku tidak punya suami. Sorry saudara. Lalu Yesus berkata, benar apa katamu? Sudah ada 5 orang suamimu, dan yang sekarang ada pun itu bukan suamimu. Perempuan ini tidak ada dalam satu posisi untuk datang kepada Yesus mengakui dosa-dosanya, tapi Yesus datang ya untuk
supaya wanita itu diubahkan kehidupannya. Kalau kita baca ya di Yohanes pasal 4, itu kita melihat bagaimana luar biasa Tuhan mengubah kehidupannya dari seorang yang tidak baik menjadi saksi Kristus. Ya, karena kesaksian dari wanita ini, saudara, maka semua kota Samaria itu mendengar firman Tuhan. Saya teringat akan orang-orang Kedar loh, saudara. Mereka tidak ada dalam posisi untuk dengan sendirinya mencari Yesus. Ya, tetapi Yesus begitu peduli. Yesus mengasihi sekaliannya. Kita percaya Yohanes 3:16. Karena begitu Allah mengasihi isi dunia ini. Orang Arab, ya, orang Amerika, orang Belanda, orang Indonesia. Semua suku-suku yang ada di Indonesia itu dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang saat ini tidak punya pengharapan itu dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang kepada mereka. Kita tidak ada dalam posisi untuk menolong mereka karena mereka juga sudah tidak suka sama kita. Tapi Yesus kita datang sendiri. Betapa banyak orang-orang Kedar yang sudah melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Yesus berbicara melalui kitab mereka. Ya, karena kitab mereka dikatakan lebih banyak menyebutkan Yesus daripada pemimpin mereka. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita benar-benar sadar. Mungkin ada sementara kita, karena kita sudah lama tidak sepertinya menjalankan disiplin rohani, saudara. Ya, jadi hati kita sepertinya sudah seperti tidak membutuhkan Yesus, tetapi percaya pada hari ini, Yesus peduli. Kalau saudara ada dalam masalah yang sepertinya kok Tuhan tidak cerita ini, Yesus peduli. Datang kepada dia dan dia akan menghampiri saudara. Saudara cukup buka hati. Saudara cukup datang dan menyesali. Tuhan, selama ini saya salah paham. Saya sudah menganggap Tuhan tidak peduli. Tetapi melihat kejadian-kejadian yang ditulis di dalam Alkitab, kita tahu bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang peduli. Ya, saya melihat yang terakhir di ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amazing, saudara. Ya, 38 tahun dia coba mencari, tetapi begitu Yesus datang, masalahnya selesai. Ya, saudara mungkin ada dalam satu penantian, ya, yang tidak tahu ujungnya, tapi percaya, serahkan hidup kita karena Yesus kita, ya, adalah Yesus yang peduli. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin, saudara. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-14, ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ya, saudara, ini satu peringatan buat kita semua. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Jangan kita berbuat dosa lagi, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Yang ke-15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Ini satu kesaksian. Ya, saudara, ada begitu banyak kesaksian yang Tuhan sudah lakukan. Ya, kita bisa saksikan apa saja yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita juga menjadi saksi Yesus. Yesus peduli. Ya, ini pesan firman Tuhan. Singkat saja, ya, pada pagi hari ini. Yesus peduli. Itu sebabnya datang kepadanya. Jangan kita seperti orang-orang lain, ya, saya masih ada pertolongan, ya. Kita abaikan Tuhan Yesus, tapi Yesus akan datang kepada saudara. Luar biasa, kita punya Tuhan yang sangat sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman Tuhan yang singkat ini mengenai kisah seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Kami berterima kasih karena kami punya Tuhan yang peduli.
Walaupun orang itu tidak berbuat apa-apa, tapi Tuhan memang kasih Tuhan sifatnya mendunia. Sifatnya universal. Semua Tuhan kasih. Bahkan orang-orang jahat, sebelum mereka bertobat, mereka sudah dikasihi oleh Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya satu kali ada satu titik balik. Hamba berdoa buat orang-orang yang saat ini hatinya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin dia sudah ada beribadah, dia datang ke gereja, tetapi hatinya belum tersentuh oleh Yesus. Biarlah Engkau akan tolong. Kami mempunyai pengalaman yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Karena mengetahui bahwa Yesus peduli itu akan mempunyai satu arti tersendiri bagi setiap kami. Khususnya kami yang sedang mengalami masalah. Apakah itu masalah ekonomi? Apakah itu masalah sakit penyakit? Apakah itu masalah yang ada di dalam keluarga, hubungan satu dengan yang lain? Ada sepertinya kekerasan dalam rumah tangga, ada perselingkuhan dan lain sebagainya. Kami mau berdoa kiranya Engkau akan menolong. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah mendengar dari Bu Neneng bahwa Pak Semau sudah keluar dari ruang ICU ke ruangan yang biasa. Biar oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan minum perjamuan kudus, kami akan mengatasnamakan juga, kami akan berdoa buat Pak Semau, sehingga Engkau menjamah dan terjadi kesembuhan ilahi. Terpuji nama Tuhan juga buat orang-orang sakit lainnya, sementara kami mengambil perjamuan kudus, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan masih menyembuhkan pada sekarang ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan lanjut dengan perjamuan kudus, ya, dan juga saya akan membacakan beberapa ayat ya yang mengingatkan kita untuk mengembalikan persepuluhan kita ya, saudara. Bisa taruh di dalam amplop ya, kita memang biasanya kan onsite ya, kita masukkan. Saudara bisa, sementara saya berdoa untuk persepuluhan, saudara bisa siapkan amplop, saudara masukkan ya. Itu nanti kalau saudara sempat bisa dikirim melalui bank atau juga dimasukkan ke dalam kotak yang ada di dalam gereja ya. Dan saya mengucapkan syukur karena saya bisa lihat wajah-wajah saudara ya. Alangkah baiknya kalau saudara yang tidak membuka kameranya bisa membuka ya kameranya, supaya kita bisa merasakan, wah kita ini sedang beribadah bersama-sama. Kita bukan lagi nonton ya, tapi kita sungguh-sungguh lagi beribadah hanya di tempat kita ya. Dan saudara, saya bisa melihat gerak-gerik saudara ya. Biarlah saudara mau membuka kamera ya, itu himbauan dari saya. Mari saya akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya mulai dari ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, setiap kali kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini menceritakan tentang bagaimana kita
diharapkan untuk bersaksi, ya. Kalau kita perjamuan kudus kan seringkali kita mengharapkan ada kesembuhan waktu kita sakit karena kita percaya bilur-bilur. Yes, itu betul saudara ya. Tapi perjamuan kudus juga berbicara satu sisi yang seringkali kita abaikan. Engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Artinya kita diminta untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, saya memang tidak mengingatkan saudara ya, tetapi lain kali saya akan ingatkan ya. Apakah saudara sudah sedia ini ya? Roti dan air anggur ya. Mungkin ada yang lupa ya, tapi saya lihat ada ya, Pak Samuel, Ibu Alipa ya. Saudara kalau yang itu bisa pakai biskuit ya dan air biasa saja. Dan kita tahu ini adalah satu tindakan kepercayaan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu akan berdampak ya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, di dalam tangan kami ada roti dan air anggur. Ini adalah tubuh Kristus sendiri yang dipecah-pecahkan untuk keselamatan kami. Darah Yesus yang Tuhan curahkan supaya kami boleh menjadi satu ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan kami boleh melayani seperti Tuhan melayani kami. Kami boleh menyaksikan tentang Tuhan seperti orang lumpuh itu yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan dengan jalan bersaksi. Hari ini kami mau mengampuni segala dosa-dosa orang Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah mengampuni kami. Dan kami mengucap syukur buat pengampunan yang begitu mahal harganya bagi kami. Kalau kami tidak diampuni, kami tidak akan menerima keselamatan. Tapi kami berdiri di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami terima pengampunan yang penuh daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menolong kami. Terpujilah nama Tuhan buat selama-lamanya. Hari ini dengan penuh ucapan syukur, kami mengambil roti ini dan kami menerima sebagai korban Kristus yang luar biasa. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya saudara. Kita sudah ambil roti ini. Sekarang kita akan lanjut dengan air anggur. Bapa, di tangan kami ada cawan berisi air anggur. Kiranya Tuhan akan tolong kami. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan. Kami juga ingat akan kekasih kami yang sedang dirawat di rumah sakit, Pak Semau Tuhan. Kami percaya saat kami berdoa, Tuhan juga akan menyembuhkan Pak Semau. Dan juga orang-orang kekasih-kekasih kami dimanapun mereka berada. Kalau mereka sakit, kami berdoa bagi mereka, darah Yesus sendiri, bilur-bilur daripada Tuhan Yesus sendiri akan menyembuhkan. Dan saat ini dengan penuh ucapan syukur, kami mau menerima air anggur ini. Darah Yesus menyucikan kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita sudah selesai dengan perjamuan kudus. Saya masih melihat inilah Zoom ya saudara. Masih melihat ada tangan yang terus diangkat ya. Kita sudah selesai ya. Jadi saudara, ini masalah jaringan ya. Saya melihat beberapa gambar di sini ya yang kelihatannya masih mengangkat cawan ya, belum selesai. Puji Tuhan pagi ini
Dan saya akan membacakan Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 ya, seperti satu rangkaian. Saudara pasti sudah menghafalnya ya, tetapi saya akan membacakannya. Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kita akan berdoa untuk persepuluhan yang ada di tangan saudara. Tuhan, di tangan kami ada amplop-amplop persepuluhan. Biarlah ini sebagai tanda ketaatan kami di dalam membayar persepuluhan kepadamu. Biarlah kami lebih diberkati, kami mengasihi Tuhan, itu intinya. Bukan karena kami memancing berkat Tuhan, tapi kami sungguh percaya akan firman Tuhan. Apa yang kami lakukan, kalau kami membayar perpuluhan dengan setia, maka Tuhan akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat yang sudah menyisihkan persepuluhannya pada pagi hari ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan lagi kepada yang melayani selanjutnya. Ya, mungkin. Terima kasih kepada Ibu Gembala kita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melayani kita di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati dan selalu memberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan setiap kita pada pagi hari ini yang mengikuti Zoom ibadah kita pada pagi hari ini, setiap Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GSCA Batu Tulis Raja Wali, kami mempersilahkan memberikan persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan sulung. Boleh langsung ke gereja. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari tidak sempat datang ke gereja, bisa ditransfer ke rekening BCA, Bank BCA 5890 134701 atas nama GSCA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat GSCA Batu Tulis Raja Wali yang setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada info lainnya, kita ada doa bersama melewati Zoom setiap hari Senin jam 7 malam, dan link Zoom-nya akan di-share di grup WhatsApp info gereja, di grup KW, semuanya ada. Bapak Ibu kalau mau ikut Zoom saya persilahkan. Dan ibadah Zoom pada bulan Agustus dan seterusnya akan dimulai pukul 7.30 jam 7:30 pagi ya Bapak Ibu. Ibadah kaum wanita ada di setiap hari Rabu 1 dan 3 juga sama melalui aplikasi Zoom. Selain kaum wanita ada juga KKA yang diadakan minggu 2 dan 4. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara menghubungi Ibu Gembala atau koordinator KKA. Zoom sekolah minggu diadakan jam 10.30 pagi. Sekian info kita hari ini. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau pujian. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami
kita pimpin di dalam doa penutup, dan selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala untuk pimpin kita di dalam doa berkat. Haleluya. Ada yang di PHK, ada yang pemotongan gaji, dan sebagainya Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Kami mengharapkan Tuhan kepadamu Tuhan, Engkau pulihkan ekonomi kami Tuhan, pulihkan keuangan kami Tuhan, sehingga kami boleh bangkit kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memulihkan keuangan gereja kami Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh umatmu Tuhan, apa yang dibutuhkan oleh gerejamu Tuhan, Engkau yang menyediakan, karena Engkau adalah Allah yang menyediakannya. Engkau adalah Allah yang mencukupi. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau berkati setiap usaha kami. Engkau berkati setiap dagangan kami. Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Engkau jadikan semuanya berhasil. Bapa di surga, biarlah tangan kasih-Mu menjaga, melindungi keluarga kami, anak cucu kami. Biarlah kiranya Tuhan, orang-orang yang kami kasih, Engkau jaga dan Engkau lindungi Bapa, khususnya dari penyakit corona ini Tuhan. Biarlah kiranya tangan kasih-Mu melindungi kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami dekat kepadamu, kami tenang. Waktu kami percaya kepadamu Tuhan, kami tenang. Itulah sebabnya Tuhan, kami berharap hanya kepadamu, kami bersandar hanya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Baik di dunia ini Tuhan, Engkau akan pulihkan segalanya. Begitu juga di dalam secara rohani Tuhan, ada pengharapan untuk kami bertemu Tuhan bersama-sama di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga ada iman yang timbul di dalam hati kami Tuhan untuk mengimani Tuhan dan melakukan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Buat dia sehat, buat dia kuat. Biarlah dia boleh Engkau tambah-tambahkan hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan, untuk menggembalakan umat-Mu, khususnya GSD Batu Tulis Raja Wali. Bapa di surga, Kau berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, khususnya buat Pak Gito yang sudah bekerja keras. Biarlah kiranya yang Engkau berkati dia luar biasa Bapa. Kau berkati hamba-Mu semua yang melayani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan, nanti Ibu Gembala menaikkan doa berkat untuk kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya mau sedikit survei ya. Sementara saya berkhotbah tadi, apakah ada gangguan? Suara yang tidak kedengeran, hilang begitu? Enggak. Silakan. Bagus, Bu. Tidak ya, puji Tuhan. Bagus. Puji Tuhan ya. Bagaimana dengan perjamuan kudus? Karena saya lihat tidak sinkron, saudara. Saya sudah minum, tetapi ada saudara yang masih begini gitu. Apakah perjamuan kudus juga bisa didengar? Dengar. Bisa. Dengar ya, mungkin buat ada yang hilang nggak? Enggak. Enggak Betul ada, ya.
Di sini bagus jaringannya. Oke. Jadi ini Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi ini semata-mata karena jaringan ya. Saudara bisa berdoa supaya waktu Zoom seperti ini, dan saya sangat sekali lagi please ya, saya mohon ya supaya kita bisa bertatap muka seperti ini ya. Bukan waktunya kamera memang di mute, saya menghargai ya, tetapi kamera harap dibuka ya. Kapan lagi kita bisa ketemu seperti ini, saudara ya? Kecuali kalau memang ada halangan. Saudara pakai pakaian yang bagus ya. Kita akan beribadah, kita akan hadir. Ini holy ground ya. Di tempat di mana saudara ada itu holy ground ya. Jadi tempat itu kudus. Dimanapun kita berada, kita sebagai anak-anak terang, kita berdiri di tempat yang kudus. Karena Tuhan juga ada di tempat mana kita ada. Amin saudara. Jadi buka, kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya. Saya diberkati ya dengan gitarnya Pak Samuel, luar biasa ya. Saya rasakan ya. Waktu kita nyanyikan mengenai kasih Allah seperti itu luar biasa ya. Jadi saya mau menghimbau supaya saudara untuk seperti ini, jangan ditonton YouTube-nya ya. Boleh kalau memang saudara benar-benar tidak ada waktu, tetapi sediakan waktu setiap ada Zoom seperti ini ya, bukan saja di minggu pertama, tapi di minggu-minggu yang akan datang. Saya mau semua jemaat buka kameranya ya, supaya kita bisa saling melihat ya. Oh, dia ini gemukan ya, ini waduh segar, mukanya cantik, mukanya ganteng dan lain sebagainya ya. Saya lihat Nevin sudah bertambah gemuk sekarang ya, Andri ya. Apa ini ya, luar biasa. Nevin itu kayak cukong loh ya, mukanya kayak cukong gitu ya, kayak cukong pasar pagi. Tapi luar biasa, ini anak sehat sekali ya. Tuhan baik ya buat kita sekalian. Kayaknya kita sudah sampai di mana? Saya ngomong begini saya lupa nih acara kita ya. Udah ditutupkan ya dengan doa berkat ya. Jadi sebentar siang Tiranus akan berkumpul ya. Jadi saya undang Andrianto ya. Mari masuk lagi ya ke Tiranus. Itu akan membuat kita bertumbuh ya. Saya undang Ibu Yuni kalau memang sempat ya, jam 2 kita akan adakan ya. Pak Andri ya, menarik sekali pembahasan di dalam Tiranus ya. Jadi saudara jangan lewatkan ini. Pak Tirta kalau mau ya, Ibu Alipa ya, semua, Bu Mariana juga boleh ya. Ini open house ya, Tiranus open house. Saudara bisa nanya apa saja ya. Kalau di khotbah kan saudara nggak bisa nanya kayak tadi itu ya. Tetapi kalau di Tiranus ada nih, kayaknya saya nggak ngerti nih firman Tuhan. Saudara bisa nanya, saudara bisa menjadi berkat, mengeluarkan pendapat. Ya itu dari saya semuanya. Oke semuanya, bye bye. Ya Tuhan Yesus memberkati. Kita lihat ya. Memberkati. Semuanya diberkati Tuhan ya. Sampai Oke. bertemu besok.